Nah, bagaimana kebodohan Yahudi itu digambarkan oleh Al-Quranul Karim dalam surat Bani Israel. Surah Al-Isra, surat Bani Israel sendiri, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7 ya. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikanlah yang akan datang kepadamu. Nah, ini sunatullah, ini aturan Allah. Orang India menyebutnya dengan hukum karma. Kalau kita berbuat baik, satu saat kita akan mendapat kebaikan, tapi bukan dari orang itu, dapatnya dari orang lain. Nah, jadi hukum karma menurut orang India itu salah satu dari sunnatullah di dalam ajaran Islam. Salah satu itu. Nah, orang India menyebutnya hukum karma, baik dia yang beragama Hindu maupun agama Buddha, itu hukum karma namanya. Kalau dalam Islam yang terkait dengan hukum karma itu surat Bani Israel ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, itu pada dasarnya kamu berbuat baik terhadap diri kamu sendiri. Nah, ingat tuh. Jadi hukum karma itu bukan ajaran Islam, enggak, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dari satu segi ya. Kecil itu hukum karma, banyak hukum-hukum yang lain. Nah, ini salah satu sunatullah. Wa falaha. Jika kamu berbuat kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepadanya. In asa'tum, oke, wa ya, wa in asa'tum, dan in jika asa'tum kamu berbuat kejahatan, fa maka la bagi haknya. Jadi kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali kepadanya. Nya itu siapa? Orang yang berbuat kejahatan. Nah, itulah yang sejalan dengan hukum karma itu. Kalau kita berbuat baik, baik itu yang datang kepada kita. Apabila berbuat yang jahat, jahat itu kembali kepada kita. Sama persiskah dengan hukum karma? Enggak sama persis. Nah, ada bedanya sedikit. Bagaimana? Di dalam kitab Weda, kitab Weda ini punyanya orang Hindu. Saya diberikan kitab karena saya jurusan ilmu perbandingan agama. Yang saya ajar di perguruan tinggi ilmu perbandingan agama. Jadi di sebelah meja saya itu ada orang beragama Hindu. Namanya Niketut Martini. Niketut. Dia nyebut ketut itu ketut. Parakip nomor berapa katanya adik-beradik? Saya nomor 3. Kalau ketut itu nomor 1 katanya. Kalau parakip nomor 3 itu komang. Jadi kalau orang Bali Pak Rakib, jadi orang Bali katanya komang rakib jabari. Anak nomor 3 komang. Nah, gitu katanya. Belajarlah saya bahasa Bali. Ken-ken kabare, melah-melah dogen. Nah, ken-ken kabare itu artinya apa kabarnya? Melah-melah dogen, baik-baik saja. Cuma ada satu pantangnya orang Bali itu. Kalau menyebut telinga harus sampai pada nganya, telinga. Jangan dipotong, teli saja. Enggak ada nganya. Itu marah dia tuh. Jangan bilang gitu, enggak boleh itu bapak, katanya enggak boleh. Nah, nanti tiang marah sama bapak. Kalau tiang tuh saya bahasa Bali ya.
Belajar saya. Jadi dia memberikan satu kitab kepada saya, namanya kitab Weda, dari bahasa Sangsekerta diterjemahkan ke dalam bahasa Bali, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya bacalah dalam kitab Weda tentang hukum karma. Hukum karma. Apa katanya?